Hal pengajaran yang sesat diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Mari kita akan bahas, kita akan membaca ayatnya, ayat demi ayat. Kiranya Roh Kudus membimbing kita agar kita mengerti kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita subur, dan kita diberi benih firman Tuhan, agar setiap firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita dan berakar, bertumbuh, berbuah oleh karena kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan membaca ayatnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Di sini kita diharuskan untuk dapat membedakan mana yang ajaran sesuai kebenaran firman Tuhan dan yang tidak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa yang berasal dari Allah akan memiliki buah-buah roh yang baik berdasarkan firman Tuhan. Mari kita lihat apa itu ciri buah roh yang daripada Tuhan. Diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 26. Mari kita baca ayat demi ayatnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sedangkan buah roh dari keinginan daging adalah Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, ataupun binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan,
penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari buah-buah roh yang lahir dari Tuhan dan buah roh yang lahir dari keinginan daging maupun hawa nafsu. Saudara-saudari dalam kasih Kristus Yesus, kiranya saudari dapat memahami apa yang disampaikan dari isi firman Tuhan hari ini. Biar Roh Kudus menjamah hati saudara-saudari untuk mau hidup dengan takut akan Tuhan, dengan hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan, dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap nafas hidup kita, agar kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdoa demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi keselamatan itu tidak bisa digapai secara kelihatan di mata manusia saja, namun keselamatan datang dari hati kita kepada Tuhan. Bukan diukur dari pelayanan kita saja, namun karakter Kristus dan buah roh harus ada di dalam hidup kita. Jika kita memiliki hati untuk Tuhan, maka buah roh yang dari Tuhan akan mengalir dalam tingkah laku kita sehari-hari. Maka dari itu, saudara-saudari, kita harus bertekun dalam Tuhan. Jangan hanya pada saat banyak berkat atau dalam situasi sukacita, bahagia, dan sehat saja, namun dari segala hal, dalam kekurangan, dalam sakit, tangisan, dalam duka cita, dalam musim hidup kita, Tuhan harus selalu ada dan harus kita rasakan agar kita tahu arti daripada kehadiran Tuhan itu sendiri. Demikian tema pada hari ini. Kiranya Roh Kudus selalu membimbing kita untuk lebih lagi mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Jika saudara-saudari ingin memiliki file PowerPoint ini, bisa DM atau chat saya. Terima kasih, salam damai dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.